Jadi mudah-mudahan pengacara dari pihak Peggy mengatakan konfirmasi siap ya, siap mereka untuk hadir dan menyerahkan kepada hakim bahwa nih hakim tahun 2024 saja menilai kualitas penyidikannya, cara menetapkan tersangka, DPO pun masih dianggap melanggar gitu, sehingga dibatalkan. Bagaimana peran daripada Peggy yang memperkosa, menusuk, memukul batu kepalanya itu. Sedangkan polisi yakin banget ini orangnya. Karena seolah-olah saksi-saksi yang sebelum menyebut itu, walaupun belakangan mereka mencabut. Tapi hakim-hakim di tingkat pengadilan negeri sampai untuk tata sampai di Mahkamah Agung, ya hanya mendengar saja. Malah dimarahin kalau anak ini berbohong, dianggap suaranya terbata-bata, alasan itu membuat dia dihukum berat. Dan yang lain dihukum rata seumur hidup. Nah inilah menurut saya, dengan menangnya Peggy ini, mudah-mudahan terang Indonesia, ahli-ahli hukum dan hakim-hakim nanti. Artinya tidak usah lagi mencari-cari kesalahan, masalah waktu, nopum segala macam, tapi dengan dasar kekeliruan hakim, ya, di mana dia jelas bahwa semua dakwaan jaksa itu nggak ada saksi yang mendukung. Saksi yang ada itu adalah saksi yang melihat jauh dari 50 meter, dan itu merupakan rangkaian cerita, laporan yang dibuat oleh Rudiana, yang sampai saat ini Rudiana itu tidak muncul. Saksi-saksi ini tidak muncul, nggak berani muncul dong. Kan kamu yang membuat orang di penjara. Kenapa sembunyi gitu? Kenapa sembunyi gitu? Hadirkan. Kalau memang kalian dulu merasa bersalah diarahkan oleh Rudiana, jujurlah seperti Liga Akbar. Jujur aja gitu. Karena walaupun kalian nggak ada juga, nanti hakim akan menilai bahwa semua kualitas produk tuntutan, dakwaan, maupun vonis hakim ini adalah di luar daripada batas keprofesionalan seorang hakim. Dan tidak banyak kasus seperti ini. Tidak banyak kasus seperti ini, sehingga sangat mudah bahwa aroma kemenangan, aroma kebebasan mereka akan sudah mulai baik, Bang. Tercium. Insya Allah mudah-mudahan hakim dapat mengabulkan PK kami dan tidak hanya kami, ke-7 terpidana lainnya. Oke, Pak Kudri, ini melihat berkaca mungkin ya pada sidang sebelumnya, kualitas saksi yang semakin juga cukup meragukan. Bang Farad mengatakan sudah akan menghadirkan saksi meskipun kualitasnya ini nanti biarlah pada sidang nanti menilai. Tapi bagaimana kemudian melihat peluangnya, dan jika nanti tidak dikabulkan, apakah ada pasal juga yang dikenakan untuk saka tatal, Pak Kudri? Bisa dijawab usai jeda, Pak Kudri. Sesaat lagi kami kembali, pemirsa. Ya, sidang ini masih akan berlangsung pada tanggal 24 Juli, pemirsa. Tapi saya mungkin akan tanya ke Pak Kudri, melihat peluang saka tatal ini dikabulkan sidang PK-nya seberapa kuat, Pak? Dan apabila tidak dikabulkan, apakah ada pasal yang dikenakan juga kepada saka tatal? Yang terakhir dulu ya saya jawab ya. Oke, silakan. Permohonan PK itu intinya cuman tolak atau kabul. Ya, kalau ditolak artinya nggak ada ini. Ya, nggak ada efek apa-apa kepada pemohon kasasi, pemohon PK. Oke, jadi tidak ada ya dikenakan. Kalau kabul, dikurangikah masa hukumannya? Ya, dia udah habis gitu loh. Atau dinyatakan bebas. Ya kalau bebas dia ini ya. Tapi bisa jadi juga putusan permohonan PK-nya diterima dengan cara mengurangi hukuman. Tapi menurut perkiraan saya nggak mungkin hakim akan, karena dia udah habis masa penuntutan itu gitu ya. Nah jadi ini cuman tolak atau kabul, itu aja. Ditolak atau dia dibebaskan, dinyatakan bebas itu keduanya. Nah kedua, seberapa besar kemungkinannya tergantung bukti apa. Kalau dia menggunakan novum, ya bukti apa yang bisa meyakinkan bahwa memang saka tatal itu tidak melakukan gitu loh. Kalau misalnya saksi, ya katakan ada saksi yang selama ini nggak mau muncul karena takut, itu juga akan diuji, ya dia keterangan bersesuaian dengan keadaan-keadaan yang lain atau tidak gitu loh, ya kan nanti bisa satu itu. Kalau misalnya ada bukti misalnya berupa dokumen misalnya, ya kan, nah itu kita lihat itu mungkin yang lebih ini ya, atau ada bukti digital ya, misalnya kita nggak tahu rekaman kah atau apa dari misalnya catatan dari operator operator seluler bisa dicari, kita nggak tahu apa yang mau dia ajukan, atau misalnya ahli
Ya kan bisa saja ahli yang mau dikatakan itu. Tetapi mesti diingat juga ketika sidang pertama untuk pemeriksaan bukan pokok perkara PK-nya tapi di pengadilan negeri itu termohon PK-nya juga hadir, dipanggil. Dalam hal ini penuntut umum. Ya penuntut umum juga diberikan kewenangan untuk mengajukan apa namanya ahli. Karena kan nanti kan termohon PK-nya dia mengajukan kontra memori PK. Jadi kan memori PK yang diajukan oleh pemohon PK itu dikasih kepada termohon PK. Dalam hal ini penuntut umum. Penuntut umum berhak untuk mengcounter, termasuk mengajukan ahli, mengajukan saksi dan itu bisa. Jadi persidangannya kita lihat. Jadi pertanyaan berapa besar kemungkinan PK itu bukan permohonan PK-nya prosedurnya bukan, tapi nanti pokok perkaranya oleh hakim agung itu ya majelis PK-nya itu akan menerima PK itu tergantung satu argumentasi, tentu bukti ya bergantung bukti dengan catatan ini sudah melalui syarat 6 bulan itu sudah terpenuhi ya kan itu dianggap berkaitan atau tidak satu. Kedua misalnya argumentasi yang dibuat oleh pemohon PK untuk meyakinkan hakim bahwa memang ada kekeliruan dalam arti kekeliruan bukan kekeliruan, ada kekeliruan fakta, ada kekeliruan penerapan hukum, ada kekeliruan tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Iya kan? Ya, itu kan ada 3. Jadi kekhilafan yang nyata itu satu, dia salah menerapkan hukumnya tidak tepat atau tidak tidak sesuai dengan fakta yang didikan. Ketiga misalnya kurang pertimbangan hukumnya. Ya, bergantung argumentasi yang dibangun oleh pemohon PK itu. Ya kan saya juga nggak tahu apa sih yang dulu pertimbangan hukum. Ya tadi katakan misalnya soal niat ya. Jadinya kan pembunuhan berencana. Itu kan harus ada kesepakatan antara pelaku ya apalagi ini dilakukan oleh lebih satu orang. Ya kan, naming itu ada penyertaan. Di mana itu ada kesepakatan si ini berbuat apa, yang ini melakukan apa. Itu kan harus ada bagi-bagi tugas. Di mana dia misalnya katakan bahwa hakim tidak bisa membuktikan dan seterusnya, ya kan. Dan apalagi ini dikaitkan dengan misalnya ada ini kejahatan seksual sebelumnya itu ini ya itu. Dan kenapa nggak dikaitkan misalnya ya saya nggak tahu apa argumentasi, tapi prinsipnya argumentasi yang diajukan oleh pemohon PK itu harus meyakinkan ya tanpa keraguan apapun sehingga hakim nyatakan oh ya betul ini dulu hukumannya tidak tepat dilaksanakan. Jadi ada hal mengenai proses yang tidak tepat dan substansinya tidak tepat. Itu bisa kemungkinan atau kombinasi kedua ini ya hukum acaranya, hukum formil dan hukum materialnya itu ada yang dilanggar atau materi yang dilanggar atau kedua-duanya yang dilanggar. Ya bergantung kepada argumentasi pemohon PK dengan data yang dimiliki itu. Baik.